tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saudaraku semua. Gimana kabar kalian saudaraku? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan saudaraku semua rezekinya hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan mudah-mudahan untuk hari seterusnya rezeki kalian melimpah ruah tiada batas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian yang sedang sakit semoga diangkat penyakit kalian semua, diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan kalian yang belum ada pasangan segera dikasih pasangan sehingga kita bisa menjadi manusia normal, bisa mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku semua, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ilmu pada kalian semua karena sudah banyak sekali yang request ya masalah ilmu ini. Jadi bagaimana caranya untuk menemui khodam kita sendiri dengan cara yang cepat ataupun cara instan. Sebenarnya saudaraku, di sini saya jelaskan dulu, cara yang cepat itu tidak ada saudaraku, cara yang instan. Tapi saya paling punya cara ya, paling cepat untuk berkomunikasi dengan khodam. Jadi di sini saudaraku banyak sekali yang request untuk masalah berkomunikasi dengan khodam kita dan ingin menemui khodam kita. Sebenarnya caranya sangat mudah sekali, tapi saudaraku ini nanti kalian jangan takut dan jangan jangan berijminasi, jangan berpikiran ke mana-mana. Jadi memang fokuskan, kalau bacanya sangat pendek, hanya dua. Jadi ya khodamu dengan hul hatiku. Jadi cuma dua itu yang dibaca, nanti saya arahkan di belakangnya. Jadi di sini saya jelaskan dulu agar kalian paham ya saudara semua. Jadi kalau kalian sudah paham semua, nanti insya Allah kalian menjalaninya pun dengan tenang, dan insya Allah nanti kalian akan bertemu dengan khodam kalian. Dan bagi kalian yang tanpa tidak sengaja nanti mendapatkan khodam sendiri, nanti insya Allah juga bisa langsung berkomunikasi. Nah di sini nanti kalian bisa buktikan sendiri tanpa kita harus puasa ataupun kita harus bertanya dengan orang lain, tapi kalian bisa mengetahui khodam kalian sendiri seperti apa. Karena sesungguhnya saudaraku, kita semua kita lahir, kita sudah diberi pendamping dua. Jadi khodam kita sudah dikasih pendamping yang mengikuti kita sehari-hari, dan yang duanya lagi itu akan memberi saran kepada kita, yang duanya ini akan terus mengikuti kita. Jadi empat horin yang mengikuti kita itu adalah pemberian, pokoknya sudah disuruh mendampingi kita. Dan bagi yang pernah melakukan amalia itu nanti insya Allah akan didatangi khodam juga dan akan ikut dengan jenengan. Dan ada juga yang metode pengisian. Nah seperti saudaraku, jadi banyak sekali di sini yang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan khodam. Nah ini, jadi di sini saya akan ajarkan. Jadi insya Allah nanti kalian langsung bisa berkomunikasi. Jadi kuncinya saudaraku semua, yang pertama kalian memang harus benar-benar suci. Jadi kalian nanti insya Allah mandilah besar dulu, bersihkan seluruh hadas-hadasnya ya saudaraku. Jadi bersihkan, mandi, sudah itu lakukan ini malam Jumat ya saudaraku. Bebas malam Jumat apa aja bebas, yang penting malam Jumat. Kalau jenengan nggak bisa malam Jumat, malam Selasa ya, malam Selasa bisa dengan malam Jumat, tapi lebih bagusnya lagi malam Jumat, lakukan jam 12 ke atas. Jadi pas hari Jumatnya, kalau sudah jam 12 itu pas hari Jumatnya. Nah yang perlu kalian ketahui, nanti kalian juga nggak usah takut semua, pasti nanti ketika sudah kalian 1 jam melakukan itu banyak sekali nanti suara-suara hewan ataupun suara-suara burung yang bersautan. Itu yang tentunya itu nanti sudah mulai bereaksi, sudah mulai terbuka kalian, nanti khodam kalian sudah mulai ada di sekeliling kalian semua. Terus yang kedua, nanti akan ada angin ya. Nanti kalian yang merasakan sendiri, kalau saya akan cuma menceritakan apa yang sudah saya lakukan. Nanti akan ada angin seperti apa ya, walaupun kita nggak pakai kipas angin, itu nanti kayak ada angin yang datang menumburi kita, menerpa kita. Nah itulah nanti khodam itu sudah di dekat kalian. Jadi di sini saya arahkan dulu dari pertama ya, karena waktunya nanti durasinya tetap berjalan terus, maka saya jelaskan singkat-singkatnya. Jadi yang pertama, kalian sudah mandi,
sudah mandi bersih, silahkan kalian siapkan kamar kalian. Kamar kalian kasihlah wangi-wangian, semprotlah. Tidak boleh pakai lampu ya saudara semua, tidak boleh pakai lampu. Jadi semprot semua. Terus kalau ada pakai dupa untuk pengharum ruangan, kalau nggak ada pakai minyak wangi itu yang non alkohol bisa juga. Jadi matikanlah lampu, kalian pakai baju dikasih wangi semua. Nah, dikasih wangi semua, bebas menghadap kemana-mana, nggak apa-apa. Nah, ada dua cara. Kalau kalian memang benar-benar takut, silakan pakai lilin. Tapi lilin itu tidak boleh kita awasi di belakang kita. Taruhlah pas di belakang kita. Jadi depan kita tetap gelap. Nah, taruhlah di belakang kita. Tapi kalau memang kalian berani, nggak usah pakai lilin ya. Karena ada sebagian namanya manusia itu nggak sama dengan manusia yang lainnya. Jadi ada yang takut, ada yang enggak. Karena kalian sesungguhnya dari diri kita sendiri itu ada rasa takut, ada yang enggak juga. Tapi kalau imam kita kuat, insya Allah tidak akan takut dengan hal-hal seperti itu. Nah, paham saudaraku? Nah, sudah menghadap, terserah kalian mau menghadap kemana ya saudaraku semua. Jadi sesudah itu nanti kalian bacalah ya khodamu kul hatiku, ya khodamu kul hatiku, tangan taruh di dada sebelah kiri seperti ini, tangan ini taruh di lutut, pejamkan mata kalian, konsentrasi. Jadi konsentrasi, silahkan baca ya khodamu kul hatiku, ya khodamu kul hatiku. Lakukan paling 2 jam, insya Allah nanti kalian sudah bisa bertemu. Jangan dipaksakan saudaraku, jangan pernah dipaksakan apabila kalian belum bisa berkomunikasi. Jadi kalian sudah melihat itu sudah luar biasa. Tapi kalau kalian nanti sudah terbiasa melakukan ini 2 atau 3 kali, insya Allah nanti kalian berkomunikasi. Ada juga yang sudah saya sarankan sekali juga sudah langsung berkomunikasi. Jadi bisa ngobrol, cuman ngobrolnya tidak lama. Dan perlu kalian ketahui semua, bangsa jin seperti itu ngobrolnya bukan seperti kita ngomong sepatah, teman kita langsung paham, itu bukan seperti itu. Jadi kita ngomong berkali-kali, dia nunduk diam, nanti dia membalas kita itu hanya 3 kata atau 4 kata, sudah itu nunduk lagi. Seperti itu saudaraku. Jadi ya perlu kalian ketahui seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi biar kalian paham. Silahkan kalian bersihkan atas kalian dulu. Silahkan mandi besar, intinya mandi besar. Jangan lupa berdoa sama Allah, minta keselamatan sebelum melakukan ini. Harumi ruangan kalian dengan minyak wangi ataupun dengan dupa. Matikan lampu, jangan ada lampu yang hidup. Kalau ada sinar dari luar nggak apa-apa, tapi di dalam ruangan jangan sampai ada lampu hidup. Terus kalau memang benar-benar kalian takut, pakai lilin, taruh di belakang sampean, tapi di depan sampean tentunya gelap. Lilin kan ada di belakang, tentunya kita nggak depan kita tetap gelap. Nah seperti itu saudaraku kalau pengen cahaya. Nah terus sesudah itu silakan kalian konsentrasi, duduk bersila, terserah mau menghadap kemana, ke barat, ke timur, ke selatan, terserah jenengan. Nah sudah itu tangan taruh di dada, baca yang seperti saya arahkan tadi, ya khodamu kul hatiku, ya khodamu kul hatiku. Terus santai aja bacanya, jangan terburu-buru, baca sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti kalian di hari itu juga kalian sudah akan merasakan. Kalau kalian memang nasib kalian bagus, kebatinan kalian bagus, insya Allah kalian sudah berkomunikasi dan bisa melihat langsung di depan jenengan semua. Nah paham ya saudaraku semua. Jadi sebenarnya ini cara yang paling mudah saudaraku, yang paling mudah. Kita tidak harus puasa ataupun kita tidak harus membuka mata batin. Tapi ingat saudaraku semua, bagi kalian yang belum siap, jangan dilakukan. Karena saya tidak pernah mengajari kalian yang belum siap. Kalau orang yang belum pernah melihat sosok-sosok seperti itu ataupun suara-suara yang mistis seperti itu, tentunya kita akan kaget. Dan kemana-mana pun akan takut, karena ini banyak sudah yang terjadi ya, yang sudah terjadi itu seperti itu. Nanti kemana-mana takut, mau ke kamar mandi aja minta dianterin orang. Nah jadi seperti itu, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Jadi memang benar-benar siapkanlah diri kalian, mantapkanlah, jangan pernah takut hal seperti itu, karena kita itu derajatnya sudah di atas mereka. Nah kalau iman kita kuat, insya Allah tidak akan takut seperti itu. Ini aja ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ilmu yang saya berikan ini saya berikan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kalian nanti
bisa menguasainya apa semua yang saya ajarkan dan bisa untuk membantu teman-teman yang lain. Jadi saudara-saudara kita, jadi bantulah kalau memang mereka butuh pertolongan. Dan saya ingatkan lagi sekali lagi, jangan pernah kalian percaya apabila ada yang mengaku nama saya, meminta mahar dan sebagainya. Itu bukanlah saya, karena nomor saya ya tetap yang satu itu untuk komunikasi kalian semua. Saya ada nomor baru, tapi nomor itu memang khusus untuk keluarga, jadi tidak saya campur adukan dengan nomor yang tertera di YouTube itu. Jadi silahkan hubungi nomor saya 0813 5426 8646. Itulah nomor yang memang khusus untuk kalian semua yang bisa menghubungi saya. Mudah-mudahan bermanfaat, banyak rezekinya, tetap semangat, perbaiki sholat kalian, perbanyak sholawat, putar terus tasbihnya, insya Allah kalian akan tenang hidup di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.